Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yosefa Delista Datres. Hari ini saya dan teman-teman semua akan belajar bersama tentang bilangan bulat dan operasinya. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Tahukah teman-teman bahwa bilangan bulat itu bukan hanya sekedar angka yang kita lihat di buku, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di tingkat sebelumnya, mungkin teman-teman sudah belajar tentang apa itu bilangan bulat dan dasar-dasar dari bilangan bulat tersebut. Nah, di sini kita akan belajar lebih mendalam tentang bilangan bulat, operasinya, dan juga bagaimana penerapan bilangan-bilangan bulat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap untuk belajar? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif, di mana 0 adalah bilangan netral, dan bilangan positif adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari 0, dan biasanya dalam garis bilangan dia berada di sebelah kanan dari 0. Sementara bilangan negatif adalah bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0, dan dia berada di sebelah kiri dari 0 pada garis bilangan. Sifat nilainya yaitu, jika pada garis bilangan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil, dan jika semakin ke kanan, maka nilainya juga akan semakin besar. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan dalam bilangan bulat. Nah, sifat dasar dari operasi penjumlahan itu adalah yang pertama, positif tambah positif sama dengan positif, positif tambah negatif sama dengan negatif, negatif tambah positif sama dengan positif, dan negatif tambah negatif sama dengan negatif. Selanjutnya ada operasi pengurangan dalam bilangan bulat. Sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat yang pertama adalah positif kurang positif sama dengan negatif, positif kurang negatif sama dengan positif, negatif kurang positif sama dengan negatif, dan negatif kurang negatif sama dengan positif. Selanjutnya ada operasi perkalian dalam bilangan bulat. Sifat-sifat operasi perkalian yang pertama adalah positif kali positif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif, dan negatif kali negatif sama dengan positif. Selanjutnya ada operasi pembagian dalam bilangan bulat. Sifat-sifat dari operasi pembagian hampir sama dengan sifat-sifat di operasi perkalian. Nah, sifat-sifat yang pertama yaitu positif dibagi positif sama dengan positif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan negatif, dan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Selanjutnya ada sifat-sifat dalam operasi bilangan bulat. Terdapat 3 sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan terakhir sifat distributif. Sifat komutatif bilangan bulat hanya berlaku pada operasi perkalian dan juga operasi penjumlahan. Sifatnya pada perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A, dan pada penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh sifat komutatif dalam operasi penjumlahan. Misalnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 yang hasilnya adalah 5. Dan contoh dalam operasi perkalian misalnya, 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6 yang hasilnya adalah 42. Selanjutnya adalah sifat asosiatif, di mana cara pengelompokan tidak akan memengaruhi hasil operasi. Bentuk umumnya itu adalah yang pertama pada operasi penjumlahan, yaitu A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Dan untuk operasi perkalian, A dikali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Kita ambil contoh pada operasi penjumlahan, misalnya 2 tambah 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan 2 ditambah 5 tambah negatif 2, yang dimana hasilnya adalah 5. Dan contoh dalam operasi perkalian, misalnya kita ambil 2 dikali 3 kali 7 sama dengan 2 dikali 3 dikalikan dengan 7. Hasilnya sama-sama 42. Terakhir dalam operasi bilangan bulat adalah sifat distributif. Sifat distributif ini dipakai ketika kita mengerjakan soal yang menggabungkan 2 operasi sekaligus. Bentuk umumnya adalah A dikali B tambah C sama dengan A dikali B tambah A kali C.
Misalnya kita mengambil contoh, 5 dikali 2 tambah 10 itu sama dengan 5 dikali 2 tambah 5 kali 10 yang hasilnya sama-sama 60. Selanjutnya kita akan membahas contoh kontekstual atau contoh penerapan operasi bilangan bulat pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita ambil dari kenaikan dan penurunan atau perubahan suhu yang terjadi di suatu daerah. Dapat kita lihat bersama pada contoh soal. Suhu di suatu daerah tersebut paginya adalah negatif 3 derajat Celcius. Kemudian pada siang harinya naik sekitar 7 derajat Celcius dan pada malam harinya turun lagi 5 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah suhu pada malam hari? Untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara asosiatif, yaitu pengelompokan tidak akan merubah hasil. Kita ketahui bahwa suhu awal di suatu daerah tersebut adalah negatif 3 derajat Celcius. Kemudian pada siang harinya naik sekitar 7 derajat Celcius dan malamnya turun sekitar 5 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapakah suhu pada malam hari? Dari keterangan tersebut, kita dapat negatif 3 tambah 7 lalu dikurangi 5. Kemudian kita menggunakan metode asosiatif. Anggap saja di ruas kirinya itu adalah negatif 3 ditambah 7 kurang 5. Sama dengan di ruas kanan, negatif 3 tambah 7 dikurangi 5. Di ruas kiri kita dapat negatif 3 tambah 7 yaitu 4, lalu kita kurangi dengan 5 dan hasilnya adalah negatif 1. Sementara di ruas kanan kita dapat negatif 3 ditambah 7 kurang 5, yaitu sama dengan negatif 3 ditambah hasil dari 7 kurang 5 yang kita ketahui adalah 2, jadi negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Contoh soal yang kedua yaitu adalah laba dan rugi. Kita bisa lihat dalam soalnya, sebuah toko mengalami kerugian selama 5 hari berturut-turut. Perharinya, toko tersebut mengalami kerugian sebesar Rp2.000. Pertanyaannya, berapakah total kerugian dari toko tersebut? Kita ketahui bahwa perharinya, toko tersebut mengalami kerugian sebesar Rp2.000, maka kita dapat negatif 2.000. Lalu kita kalikan dengan jumlah hari yaitu 5 hari, maka kita dapat negatif 2.000 dikali 5 hari sama dengan negatif 10.000. Jadi, total kerugian toko tersebut adalah negatif Rp10.000. Contoh kontekstual yang ketiga adalah ketinggian. Bisa kita lihat bersama dalam soal, sebuah pesawat terbang di atas ketinggian 1.500 meter. Kemudian turun ke bawah permukaan laut sejauh 300 meter. Kita andaikan saja pada garis bilangan bahwa bumi berada di titik netral atau di angka 0. Nah, yang berada di bawah bumi itu adalah bilangan negatif, dan berada di atas bumi itu termasuk bilangan positif. Karena pesawat tersebut awalnya telah terbang sejauh 1.500 meter di atas permukaan bumi, maka kita dapat positif 1.500. Kemudian ia turun sejauh 300 meter ke dalam permukaan laut, maka kita dapat negatif 300 meter. Sehingga kita dapat positif 1.500 dikurangi negatif 300 meter. Karena terdapat dua tanda negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Sehingga kita dapat 1.500 ditambah 300 sama dengan 1.800 meter. Jadi, pesawat tersebut telah terbang sejauh 1.800 meter. Jadi teman-teman, semua hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari tidak jauh dari operasi bilangan bulat. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum menyadari hal tersebut. Saya harap teman-teman dapat menyimak penjelasan dalam video ini dengan baik dan bisa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih.